Sejarah Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan. Airlangga atau sering pula ditulis Erlangga adalah pendiri Kerajaan Kahuripan yang memerintah 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Sebagai seorang raja, ia memerintahkan Bukanwa untuk mengubah kaki Boy Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam peperangan. Di akhir masa pemerintahannya, kerajaannya dibelah dua menjadi Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala bagi kedua putranya. Nama Airlangga sampai saat ini masih terkenal dalam berbagai cerita rakyat dan sering diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Silsilah keturunan. Nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir tahun 990. Ayahnya bernama Udayana, Raja Kerajaan Pendahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata, menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Mpu Sendok dari Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Masa pelarian. Airlangga menikah dengan putri pamannya, yaitu Dharmawangsa Teguh atau saudara Mahendradatta Diwatan, ibu kota Kerajaan Medang, sekarang sekitar Mauspati Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Luaram, sekarang Desa Ngloram Jepudora, yang merupakan sekutu Kerajaan Sriwijaya. Kejadian tersebut tercatat dalam prasasti Bujangan atau Kalkulakuston. Pembacaan Ken atau prasasti tersebut yang juga dikeluarkan oleh De Kasparis menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 928 Saka atau sekitar 1006. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wanagiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali Kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Ketika Airlangga naik tahta tahun 1009 itu, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja, karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Cholamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Masa peperangan. Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya.
Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Namun awalnya tidak berjalan dengan baik, karena menurut prasasti Keret, Watan Mas kemudian direbut musuh, sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan prasasti Kamalagian, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan atau daerah Sidoarjo sekarang. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijayawarma Raja Wengker, kemudian Panuga Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuga mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulung Agung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watan Mas dihancurkannya. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita pada akhirnya dapat dikalahkannya. Dalam tahun 1032 itu pula Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Masa pembangunan. Kerajaan yang baru dengan pusatnya di Kahuripan Sidoarjo ini wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut prasasti Pambatan, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha atau daerah Kediri sekarang. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain: membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sabta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Ujung Taluh yang letaknya di Muara Kalibrantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pujangan tahun 1041, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Ketika itu Airlangga kenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Dewata Kawata sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari. Pembelahan kerajaan. Pada tahun 1042 Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Pungku Sang Pinaka Catraning Buana.
Berdasarkan cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Gili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane sampai prasasti Turun yang adalah Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Menurut salah calon arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain, yaitu anak bungsu. Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat calon arang Nagara Kertagama dan Prasasti Turun yang dua. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Kadiri berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Janggala berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanjigarasakan. Dalam prasasti Pambatan 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam prasasti Gandakuti 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Padukamungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Akhir pemerintahan. Tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengka peninggalan kerajaan Janggala hanya menyebutkan Resi Aji Padukamungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka adalah candi belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan Arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan prasasti Bujangan, diketahui Airlangga adalah penganut Hinduisme yang taat. Maka ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanjigarasakan. Pada candi belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Kahuripan, Daha atau Panjalu. Nama kerajaan yang didirikan Airlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan. Padahal sesungguhnya Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin Airlangga. Berita ini sesuai dengan naskah serat calon arang yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan negara Kertagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Airlangga membelah negara. Sri Maharaja Airlangga memiliki istri permaisuri Putri Sulung Maharaja Dharmalang Sateguh dan istri Serlir Putri Sulung seorang pendeta Siwa. Sri Maharaja Airlangga sangat menyayangi keduanya. Setelah pralayari Istana Watan, Airlangga meninggalkan sang permaisuri Dewi Laksmi di asrama Wanagiri dalam keadaan belum hamil. Sampai kemudian Airlangga tiba di kaki Gunung Penanggungan, lalu menikahi Putri Pandita Siwa sebagai istri Selir. Dari pernikahan ini lahirlah Mapanjigarasakan.
Beberapa tahun kemudian setelah membangun Istana Watan Mas, Airlangga menyebut sang permaisuri memboyong ke istana, dan kelak Dewi Laksmi melahirkan putri bernama Sri Sang Ramawijaya dan putra bernama Sri Samarawijaya. Mapanji Karasakan putra tertua Airlangga. Ketika seorang raja memiliki keturunan dari permaisuri, keturunan dari istri selir harus memendam keinginannya sebagai putra mahkota. Dari paparan di atas dapat dipastikan bahwa Sri Sang Ramawijaya berhak menyandang gelar Putri Mahkota Medang, calon pengganti Airlangga. Sri Sang Ramawijaya adalah cucu Dharma Wangsa Teguh, keturunan Muni Wangsa Isyana yang didirikan Mpu Sendok. Meski lebih tua dari Sri Sang Ramawijaya, Mapanji Karasakan tidak berhak menyandang jabatan Mahamentri Hino, merupakan keputusan tepat ketika Airlangga memberikan jabatan itu pada Sri Sang Ramawijaya. Dalam tradisi pemerintahan kerajaan di Tanah Jawa, sejak masa Medang Ibumi Mataram sampai masa sebelum Singasari, seorang Mahamentri Ihino berkedudukan sebagai putra mahkota yang kelak berhak menggantikan raja. Seperti Mpu Sendok yang sebelum menjadi raja di Jawa Timur menjabat sebagai Mahamentri Ihino pada masa Rakai Sumba Diahwawa. Jabatan ini beda dengan zaman Singasari hingga Majapahit, di mana Mahamentri Ihino sebatas gelar kehormatan bagi keluarga raja, tidak memiliki kekuasaan besar dalam pemerintahan dan tidak merupakan putra mahkota. Pada masa Singasari dan Majapahit, terdapat kelompok menteri bernama Mahamentri Katrini, terdiri dari Mahamentri Ihalu, Mahamentri Isirikan, dan Mahamentri Ihino. Mahamentri Ihalu dapat naik hingga menjadi Mahamentri Ihino. Keberadaannya hampir selalu dicantumkan dalam piagam kerajaan atau prasasti, bertugas terutama membantu mengurusi pajak negara, dan hampir semua yang menyandang jabatan Mahamentri Katrini adalah keturunan raja dari istri selir. Dalam perkara menentukan kebijakan negara, kekuasaannya di bawah seorang Mahapati, meski dalam tata urutan kepemerintahan ditempatkan tepat di bawah raja. Sejak masa Singasari sampai Majapahit, 3 Mahamentri Katrini itu sekali lagi sebatas gelar kebangsawanan, sebatas mengangkat derajat para putra raja dari istri selir. Beda ketika masa Airlangga, di mana kelompok Mahamentri Katrini berpeluang menjadi pengganti raja. Pada masa Airlangga, tentu kelompok Mahamentri Katrini berjumlah 3, meski yang kerap ditulis dalam prasasti adalah Mahamentri Ihino. Penyebutannya di bawah Sri Maharaja dan di atas Rakrian Kanuruhan. Sangat mungkin terdapat pula Mahamentri Ihalu dan Mahamentri Isirikan. Ketika Sri Sang Ramawijaya dinobatkan sebagai Mahamentri Ihino, kiranya Sri Samarawijaya menjabat sebagai Mahamentri Isirikan, dan Mapanji Karasakan sebagai Mahamentri Ihalu. Sesuai benar urutan ini dalam adat tradisi kerajaan, di mana keluarga atau darah yang paling utama menempati posisi puncak. Dalam prasasti Cane Airlangga bergelar Sri Maharaja Rakehalu. Itu gelar pertama yang digunakan Airlangga sebelum kelak menggunakan gelar Sri Maharaja Sri Hokeswara. Besar kemungkinan setelah tiba di Jawa dan dijodohkan dengan Dewi Laksmi, Airlangga menjadi Mahamentri Ihalu. Di atasnya tentu masih ada 2 tokoh lagi yang menjabat sebagai Mahamentri Isirikan dan Mahamentri Ihino. Posisi Airlangga sebagai Mahamentri Ihalu pada masa Dharma Wangsa sama artinya dengan menempatkannya sebagai calon putra mahkota.
sebagaimana yang juga terjadi pada Mapanji Karasakan. Mapanji Karasakan adalah putra selir. Mengapa Airlangga menempatkannya pada kelompok Mahamentri Katrini, yang itu berarti memberi peluang bagi Mapanji Karasakan menduduki tahta kerajaan? Terasa di sini betapa besar pengaruh keluarga dari pihak Mapanji Karasakan yang merupakan keturunan Pandita Siwa. Betapa keberadaannya terasa sangat penting di mata Airlangga. Hanya Maharaja berjiwa besarlah yang suka menempatkan putra selirnya dalam barisan calon putra mahkota yang memberi peluang besar menduduki tahta. Munculnya Mapanji Karasakan sebagai Mahamentri Ki Halu adalah kebijakan Airlangga yang ingin mengangkat putra selirnya. Airlangga sekali lagi menyayangi kedua istrinya dan menyayangi semua putranya. Penempatan Mapanji Karasakan sebagai Mahamentri Ki Halu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kakeknya. Kakek Mapanji Karasakan adalah tokoh yang sangat dihormati Airlangga. Mertua Airlangga ini berjasa besar menjayakan kembali kerajaan Medang. Dimulai pada 1009 Masehi saat memanggil para pendeta Siwa di Jawa Timur, mengumpulkannya di kaki Gunung Penanggungan, bermufakat mengangkat Airlangga sebagai raja penerus Wangsa Isyana. Sejak saat itu para pemuka agama Siwa mendukung pemerintahan Airlangga yang menganut Wisnu. Ketika Airlangga tersingkir dari Watan Mas, Pandita Siwa ini berjasa pula mengantar Airlangga kembali ke singgasana. Seluruh keluarga ikut berjuang bersama Airlangga. Mapanji Tumanggala, putra bungsu sang Pandita, adalah seorang senopati Airlangga yang mengikuti setiap pertempuran penting dan berperan besar dalam penyerbuan atas Lodoyong pada penghujung 1032 Masehi. Karena itu sangat beralasan jika Airlangga menempatkan Mapanji Karasakan sebagai Agrian Mahamentri Ki Halu, urutan ketiga dalam kelompok Mahamentri Katrini. Keberadaan susunan urutan jabatan Mahamentri Katrini dalam pemerintahan Airlangga patut dipaparkan, karena telah menjadi pertimbangan Airlangga ketika membelah kerajaannya. Kelompok Mahamentri Katrini dalam kerajaan Airlangga benar-benar ada dan berpeluang naik tahta. Kelak beberapa raja Panjalu maupun Jenggala membawa gelar Rakai Halu, Rakai Sirikan maupun Rakai Hino dalam gelar abdisekannya. Slamet Mulyana dalam Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya menulis bahwa jabatan tertinggi sesudah si Maharaja Airlangga adalah Ragrian Mahamentri Ki Hino. Menurut Slamet Mulyana yang ahli filologi ini, sejak 1021 Masehi, sebagaimana dinyatakan dalam Prasasti Cane sampai 1035 Masehi, seperti tertera dalam Prasasti Turun yang 1, jabatan Ragrian Mahamentri Ki Hino dipegang Sri Sang Ramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi, putri Airlangga dari perkawinannya dengan putri Raja Dharmawangsa. Setelah itu, nama Sang Ramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi tidak lagi tercantum dalam prasasti manapun. Slamet Mulyana tidak mengetahui mengapa demikian. Siapa yang menjadi penggantinya sebagai Agrian Mahamentri juga tidak diketahui. Baru diketahui pada 1041 Masehi, ketika prasasti Putangan menampilkan Ragrian Mahamentri Ki Hino baru bernama Sri Samarawijaya Dharma Suparnawahana Teguh Tunggadewa. Namanya masih tercantum pada prasasti Pampatan bertarik 20 November 1042 Masehi, dan nama Samarawijaya sebagai Mahamentri Ki Hino tidak lagi tercantum pada prasasti Kendakti bertarik 24 November 1042 Masehi, padahal cuma berselisih 4 hari.
Dalam prasasti Pambatan, Erlangga masih menyebut dirinya sebagai Sri Maharaja Kehalu Sri Lokeswara Dharmawangsa Erlangga Anantawikrama Tunggadewa dan menyebut para pembesar kerajaan. Sementara pada prasasti Ganda Putih, Erlangga menyebut sebagai Paduka Bungkusang Pinaka Catraning Buana dan tidak menyebut para pembesar kerajaan. Atas dasar itu pula Slamet Mulyana mengambil kesimpulan bahwa Erlangga turun tahta antara tanggal 20 dan 24 November 1042 Masehi. Jika demikian, masih menurutnya pembelahan kerajaan Erlangga berlangsung antara tanggal 20 dan 24 November 1042 Masehi juga. Sejauh mana kebenaran simpulan Slamet Mulyana terkait mundurnya Erlangga dan pembelahan kerajaannya akan diuraikan di belakang. Sekarang mengecek dulu kesimpulan Slamet Mulyana yang mengatakan bahwa Sri Sanggramawijaya hanya menjabat Mahamentri Ihino sampai tahun 1035 Masehi. Maharaja Rakehu Sri Lokeswara Dharmawangsa Erlangga Nama Praso Tunggadewa Dinada Rakrian Mahamentri Ihino Sri Sanggramawijaya Pasoda Tunggadewi Umnisor 1 Rakrian Kanuruhan Udharma Mantri Narottama Janacura. Slamet Mulyana menyimpulkan Sri Sanggramawijaya menjadi Mahamentri Ihino hanya sampai 1035 Masehi atau pada sampai dikeluarkannya prasasti turun yang satu oleh Erlangga. Besar kemungkinan Sri Sanggramawijaya menjabat sebagai Mahamentri Ihino sampai 1041 Masehi dan posisinya digantikan adiknya sebagaimana tercantum dalam prasasti Bujangan yang menampilkan Rakrian Mahamentri Ihino baru bernama Sri Sanggrawijaya Dharma Suparwahana Teguh Tunggadewa. Sampai di sini dapat disimpulkan Sri Sanggramawijaya melepas jabatan Mahamentri Ihino antara sekitar tahun 1037 Masehi sampai 1041 Masehi. Baba Tanah Jawi menyebutkan Putri Mahkota Erlangga meninggalkan keraton menjalani hidup sebagai petapa bergelar Nyi Ageng Gili Suci. Banyak pendapat yang menyebutkan tempat pertapaan Nyi Ageng Gili Suci di Gua Seromangleng di lereng Gunung Wilis Kadiri maupun di Tulung Agung. Nama Gili Suci sendiri tidak termuat dalam prasasti manapun yang dikeluarkan Erlangga maupun masa setelahnya. Jika disangkutkan dengan catatan prasasti Bujangan, kiranya yang dimaksud Gili Suci dalam Baba Tanah Jawi adalah Sri Sanggramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi. Lalu di manakah ibu kota kerajaan Erlangga ketika Sri Sanggramawijaya melepas jabatan sebagai Mahamentri Ihino? Apakah ketika masih di Kahuripan atau ketika sudah di Daha? Berdasarkan prasasti Bujangan bertarik 1041 Masehi, yang menjadi Mahamentri Ihino adalah Sri Sanggrawijaya, sementara prasasti ini dikeluarkan ketika Erlangga masih beribu kota di Kahuripan. Dengan kata lain, Sri Sanggramawijaya melepas jabatannya di Kahuripan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah Sri Sanggramawijaya melepas jabatannya, Erlangga memindah ibu kota kerajaannya. Atau setelah Sri Sanggramawijaya tidak lagi sebagai putra mahkota di Kahuripan, Erlangga meninggalkan keraton Kahuripan. Ketika Sri Sanggramawijaya tidak lagi sebagai Mahamentri Ihino, dengan sendirinya Sri Sanggrawijaya naik menjadi Mahamentri Ihino dan Mapanjika rasakan sebagai Mahamentri Isirikan. Siapa yang pada 1041 Masehi menjadi Mahamentri Ihalu mengganti posisi Karasakan?
Jika melihat berita dalam prasasti Banjaran bertarik 1052 Masehi, kiranya bakal diketahui siapa penggantinya. Pada 1052 Masehi, Mapanji Alanjung Ahyes naik tahta di Jenggala menggantikan Mapanji Karasakan. Prasasti Banjaran menyebutkan Alanjung Ahyes adalah keturunan Erlangga. Slamet Mulyana kemudian menyimpulkan Alanjung Ahyes sebagai adik kandung Mapanji Karasakan. Jika dugaan itu benar, maka dapat dikatakan bahwa dari istri selir Erlangga memiliki dua putra, yaitu Mapanji Karasakan dan Alanjung Ahyes. Dengan demikian, pada 1041 Masehi, Erlangga di Kahuripan juga mengangkat Alanjung Ahyes sebagai Mahamentri Ehalu. Jadi pada 1041 Masehi, susunan Mahamentri Katrini Kerajaan Medang adalah Mahamentri Ihino Sri Samawijaya, Mahamentri Isikan Mapanji Karasakan, dan Mahamentri Ehalu Alanjung Ahyes. Posisi tersebut bertahan sampai 20 November 1042 Masehi. Berdasarkan prasasti Pambatan yang menulis Erlangga masih bergelar Sri Maharaja, Narotama masih sebagai Rakyat Kanuruhan, dan Sri Samarawidjaya sebagai Mahamentri Ihino atau Putra Mahkota Medang. Beberapa bulan setelah mengeluarkan prasasti Pucangan, Erlangga memindahkan ibu kota kerajaannya ke Daha. Tentunya keraton Daha sudah dibangun jauh sebelum tahun ini. Dengan kata lain, ketika Erlangga pindah dari Kahuripan, keraton Daha sudah layak ditempati sebagai sebuah ibu kota kerajaan sebesar Medang. Untuk memusatkan perhatian, kiranya perlu ditentukan berapa kira-kira usia para putra Erlangga pada 1041 Masehi. Sri Sang Ramawijaya lahir sekitar 1014 Masehi. Ini berdasarkan keyakinan bahwa ketika dinobatkan sebagai Mahamentri Ihino pada 1021 Masehi berusia 7 tahun. Jadi pada 1041 Masehi berusia 27 tahun. Kiranya pada tahun itu sudah menikah. Dalam adat tradisi masyarakat Jawa masa itu, seorang gadis dikatakan perawan tua jika belum menikah ketika usia lewat 20 tahun. Adiknya Sri Samarawidjaya lahir sekitar 1018 Masehi, sehingga pada waktu diangkat sebagai putra mahkota berusia sekitar 23 tahun. Sementara Mapanji Karasakan lahir pada 1008 Masehi, atau setahun sebelum Erlangga dinobatkan sebagai raja di kaki Gunung Penanggungan, sehingga pada waktu diangkat sebagai Mahamentri Isirikan berusia sekitar 33 tahun. Pada tahun ini, Erlangga berusia sekitar 51 tahun, berdasarkan berita dalam prasasti Pucangan yang menyebutkan ketika datang ke Jawa, Erlangga berusia 16 tahun. Antara 1041 Masehi sampai 20 November 1042 Masehi, atau semenjak masa akhir di Kahuripan sampai masa awal di Daha, Sri Maharaja Erlangga menghadapi persoalan pelik terkait kelangsungan hidup kerajaannya. Setelah susah payah membangun keraton baru di Daha, Erlangga harus menghadapi persoalan besar yang mengarah pada persaingan perebutan tahta antara kedua putranya, antara Mahamentri Ihino Sri Samarawidjaya dengan Mahamentri Isirikan Mapanji Karasakan. Jadi pembelahan kerajaan Medang Daha bukan lantaran keinginan Erlangga untuk menjadi petapa, bukan lantaran Erlangga mengundurkan diri lalu membagi kerajaannya. Jika tidak terjadi kemelu dalam istana, sudah barang tentu segera menobatkan Sri Samarawidjaya sebagai Maharaja,
karena berdasarkan peraturan yang berhak menggantikannya adalah Mahamentri Ihino. Telah diketahui bahwa Mapanji Karasakan lebih tua 10 tahun dari Sri Samarawidjaya. Sebagai putra tertua meski putra selir, Mapanji Karasakan memiliki keinginan kuat untuk segera menggantikan kedudukan ayahnya, yang itu berarti menggusur posisi Sri Samarawidjaya sebagai putra mahkota. Apalagi di belakangnya ada sang paman, Mapanji Tumanggala, senopati perang Kerajaan Medang. Para pemuka agama Siwa di Jawa Timur berada di belakang Mapanji Karasakan, yang berkeinginan menjayakan agama Siwa, berkeinginan menjadi sang Girinata. Melihat nama gelarnya, Sri Samarawidjaya juga menganut Wisnu, agama besar yang dianut dan dikembangkan raja-raja Wangsa Isyana. Sebagai penganut Wisnu, Airlangga sangat menghormati semua agama besar yang ketika itu berkembang di tanah Jawa seperti Siwa dan Buddha. Perselisihan tersembunyi di dalam keluarga Airlangga dengan cepat berubah ke arah perselisihan dua agama, yaitu Wisnu dan Siwa. Para pemuka agama Wisnu di pihak Sri Samarawidjaya dan para pemuka Siwa di belakang Mapanji Karasakan. Sementara itu, Sri Maharaja Airlangga sangat menyayangi kedua putranya meski berasal dari rahim beda. Sampai kemudian untuk memecahkan persoalan, Airlangga memanggil sang Mahaguru Empu Barada, Pandita dari Alasanta atau Lemah Tulis yang menganut Buddha Mahayana. Serat calon Arang Tertarik 1540 Masehi menguraikan bahwa Raja Airlangga kemudian mengutus Pandita Barada ke Bali membawa pesan kepada Pandita Kuturan supaya sudi menobatkan Mapanji Karasakan sebagai raja di Bali. Kepergian Empu Barada melalui Selat Bali dengan menapak di atas daun kelewih. Akan tetapi Pandita Kuturan sudah menetapkan cucunya sebagai Raja Bali, membuat Empu Barada pulang dengan tangan hampa. Demikianlah pada akhirnya Sri Maharaja Airlangga memutuskan untuk membelah negaranya di Jawa untuk kedua putranya yang sedang bermusuhan. Airlangga menyerahkan sepenuhnya pada Empu Barada. Maka setelah mendapat wewenang khusus dari Airlangga, Empu Barada segera menjalankan tugas berusaha mendamaikan kedua putri Airlangga, mengunjunginya bergantian, menasehati mereka supaya berhenti berperang. Dianjurkan supaya keduanya sudi menerima bagian yang telah mereka kuasai masing-masing. Jadi putra yang menguasai Panjalu supaya tetap di Panjalu, akan dinobatkan sebagai Maharaja Panjalu. Demikian pula dengan putra yang menguasai Jenggala, barang siapa membangkang akan dikutuk sang Pandita. Keduanya tunduk dan berjanji akan mematuhi nasihat sang Pandita. Kemudian berlangsung pembelahan kerajaan Airlangga beserta penduduknya, yang seorang menjadi raja di barat, yang seorang lagi di bagian timur. Selain dalam Serat Calon Arang, pembelahan kerajaan Airlangga termuat dalam beberapa sumber sejarah, seperti Prasasti Mahak Sobdaya dan Kakawin Nagara Kertagama. Dua sumber sejarah itu mengabarkannya secara pralambang, yaitu kisah pengucuran air kendi oleh Empu Barada. Meski dengan versi berlainan, kisah pengucuran air kendi itu hakikatnya bermakna sama, yaitu penentuan batas wilayah kerajaan Panjalu dan Janggala. Dan meski kental nuansa dongeng,
akan tetapi tidak menghilangkan kebenaran sejarah perihal kebijakan Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua. Lahirlah kerajaan Jenggala yang sebelumnya bagian dari wilayah Panjalu. Pembelahan dilakukan demi kepentingan dua putra Airlangga yang saling bermusuhan. Slamet Mulyana menyatakan bahwa pada zaman Raja Kertanegara, kutu Arya Barada sudah tawar berkat upaya sang Prabu Jagawisnuwardana yang berhasil menyatukan Panjalu dan Jenggala. Kesimpulan Slamet Mulyana masih harus dicermati. Sang Prabu Jayawisnuwardana alias Seminingrat memang dikabarkan berhasil menyatukan Panjalu dan Jenggala ke dalam negara kesatuan Tumapel, sebagaimana termuat dalam Prasasti Mula Malawung bertarik 1255 Masehi. Akan tetapi pernyataan bahwa kedua kerajaan warisan Airlangga itu telah bersatu bukan berarti telah melunturkan atau menghilangkan kutukan Empu Barada. Jenggala dan Panjalu pada masa Seminingrat memang bersatu, tetapi secara nyata tanah Jawa belum seutuhnya dalam kekuasaan Tumapel. Ini terbukti dengan pernyataan Prapanca dalam Nagakertagama Pupuh 68 yang menyebutkan tujuan pembangunan Candi Makam Sang Rajapatni di Bayalangu adalah untuk memadukan tanah Jawa kembali atau menyatukan Panjalu dan Daha dalam naungan Majapahit. Sebelum Candi di Bayalangu dibangun, sebelum abu jenazah Sang Rajapatni ditanam di daerah kutukan Empu Barada, tanah Jawa belum dapat dikatakan padu. Pembelahan kerajaan Airlangga yang disimbolkan dengan kisah pengucuran air kedik Empu Barada juga termuat dalam Kakawin-Kertagama Pupuh 68. Sebelumnya atau dalam buku 67 Kakawin-Kertagama karya Dang Acarya Samantabhadra alias Prapanca menulis pesta serada yang diselenggarakan Keraton Majapahit serba meriah dan nikmat, penuh penghormatan kepada mendiang Sang Rajapatni Dyah Gayatri. Perayaan yang membuat girang jiwa Sri Rajapatni yang sudah mangkat. Semoga arwah Sang Rajapatni melimpahkan berkat kepada Sri Nataraja Sanegara supaya tetap jaya menghadapi para musuh selama masih ada bulan dan surya. Lodang Legara Sabaginda Prabu Raja Sanegara menyaksikan perayaan berlangsung lancar tiada halangan. Tinggal menunggu karya yang belum rampung, yaitu menyempurnakan Candi Makam Sri Rajapatni Dyah Gayatri di Kamal Panda. Inilah sejarah Kamal Panda menurut tutur yang dapat dipercaya, tulis Prapanca dalam buku 68 Nagakertagama. Suatu ketika Srinata Panjaludah Maharaja Airlangga berkehendak membelah tanah Jawa lantaran cinta pada kedua putranya. Tersebutlah seorang pendeta Buddha Mahayana yang putus dalam kitab Tantra dan Yoga, bermukim di tengah kuburan lemah tulis, sosok yang senantiasa menjadi pelindung rakyat. Ketika mengunjungi Pulau Bali hanya berjalan kaki, tenang menapak permukaan lautan. Empu Barada namanya, sosok yang paham tiga zaman. Girang beliau menyambut permohonan Maharaja Airlangga supaya membelah negara. Maka perbatasan negara ditandai dengan air kendi yang mancur dari angkasa. Dari barat ke timur sampai lautan, lalu dari utara ke selatan, daerah selatan yang jaraknya tidak begitu jauh bagaikan terpisah samudra besar. Di daerah selatan itu sang pendeta turun dari angkasa, berhenti di atas pohon kamal, berniat menaruh kendi suci di desa Palungan untuk mengakhiri penentuan garis batas kerajaan.
Tetapi sebelum menginjak tanah, sang pendeta murka lantaran jubahnya terkait puncak pohon kamal yang tumbuh menjulang tinggi. Empu Barada terbang ke angkasa lagi, lalu mengetuk pohon kamal menjadi panda atau kerdil. Itulah tugu batas gaib yang tidak boleh dimasuki kekuasaan Panjalu dan Janggala. Itulah sebab mengapa sekarang dibangun candi. Tujuannya supaya menyatukan tanah Jawa kembali. Dengan demikian semoga Baginda Prabu serta rakyat tetap tegak, teguh, waspada, berjaya memimpin negara yang kini sudah kembali bersatu padu. Dalam buku selanjutnya, Prapanca menyebutkan candi yang dibangun di Kamal Panda bernama Candi Prajna Paramitapuri atau Candi Wisisapura, candi makam bagi sang Rajapani Dyah Gayatri. Candi makam di Bayalangu ini kesohor sebagai tempat keramat tiap bulan Badra pada disekar para pembesar kerajaan dan para pendeta. Dongeng pembelahan negara sebagaimana dalam KKW Negara Kertagama mengandung makna pralambang. Peri kehidupan orang Jawa masa lampau kental dengan ibarat dan lambang. Ketika bermaksud menyampaikan sesuatu perkara atau masalah yang sekiranya bersinggungan dengan pihak penguasa atau negara, orang Jawa selalu menyampaikannya dengan bahasa lambang atau ibarat. Kejadian-kejadian sejarah yang benar-benar terjadi pada masa silam diterangkan pada para anak keturunannya melalui kisah ibarat, bukan menyampaikan secara apa adanya. Ketika membaca beberapa hasil karya sastra para pujangga Jawa, baik tulisan maupun lisan, seyogyanya harus memahami watak asli tersebut. Peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi kerap kemudian kelihatan seperti dongengan tidak masuk akal, lantaran sudah banyak dibumbui perkara-perkara gaib, diselimuti kejadian-kejadian gaib tidak masuk akal, yang bertujuan meluhurkan atau membesarkan para tokoh yang sedang diceritakan atau diungkapkan. Salah sebuah contoh yaitu kisah terbangnya Empu Barada saat bertugas membelah negara. Sosok yang juga diriwayatkan sanggup mengunjungi Pulau Bali hanya dengan menapak di atas permukaan laut. Kiranya tidak begitu kehebatan Empu Barada, meski orang zaman dahulu dikenal sakti-sakti. Kucuran air kendi tidak bakal menjadi aliran sungai Leksa di timur Gunung Kelut. Tanpa perahu, Empu Barada juga sulit mengunjungi Pulau Bali. Sekali lagi, watak tabiat penulisan atau pengisahan babat, legenda, dongengan Jawa kuno banyak makna tersiratnya, banyak lambang dan ibaratnya. Empu Barada mengutuki pohon asem yang menyangkuti jubahnya, sebagaimana dikisahkan Prapanca dalam Kakawin Decawarnana. Bukan benar-benar terjadi peristiwa penyangkutan jubah sang pandita pada ujung pohon asem atau kamal di daerah Palungan. Bukan benar-benar terjadi pengutukan supaya pohon kamal menjadi panda hingga kelak daerah itu dinamakan Kamal Panda, pohon kamal kerdil. Bukan pula benar-benar terjadi peristiwa pengucuran air kendi dari angkasa oleh Empu Barada sebagai garis pemisah Panjalu dan Janggala. Dongeng tersangkutnya jubah Empu Barada pada pohon asem alas atau pohon kamal mengandung arti Empu Barada mendapat rintangan besar ketika melakukan pembelahan negara, sehingga tugasnya tidak sempurna. Ada sebuah daerah yang tidak berhasil dijangkau atau tidak mau tunduk pada kekuasaan Panjalu maupun Janggala. Karena itu, Empu Barada yang hampir selesai menentukan daerah-daerah mana saja yang masuk kekuasaan Panjalu,
dan daerah-daerah mana yang masuk wilayah Janggala menjadi murka pada penolakan penguasa daerah Bang Kidul yang ingin menjadi wilayah merdeka. Padahal daerah itu digolongkan sebagai daerah berkedudukan lebih rendah dari daerah sekitar, dilambangkan sebagai daerah palungan atau cekungan. Di sini maksud daerah palungan sesungguhnya adalah daerah yang memiliki derajat atau menganut agama lebih rendah ketimbang Panjalu dan Janggala. Daerah itu memutuskan berdiri sendiri, serupa berdiri tinggi menjulangnya pohon kamal di tanah cekungan melebihi ketinggian pohon-pohon lain di tanah lebih tinggi. Daerah palungan melawan kekuatan atau kehendak Empu Baradah, sikap itu dapat diartikan melawan kekuasaan kerajaan. Tetapi Empu Baradah tidak sanggup menaklukkan kekuatan Brang Kidul. Meski demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan kesepakatan dua belah pihak. Terjadi perjanjian antara Empu Baradah dengan penguasa Brang Kidul. Hasil kesepakatannya bahwa sejak saat itu Brang Kidul menjadi daerah merdeka, bukan bawahan Panjalu maupun Janggala, dengan syarat harus menghormati kekuasaan Panjalu dan Janggala. Sang Pandita mengabarkan kemerdekaan Brang Kidul ibarat tugu gaib ujung barat sebelah selatan yang tidak boleh dilintasi Panjalu dan Janggala. Kutukan Empu Baradah kepada pohon kamal supaya berubah kecil atau pandak mengandung makna supaya ketinggian dan kekokohan Brang Kidul mengecil lalu lenyap, sehingga yang berkuasa di tanah Jawa hanya Panjalu dan Janggala, kerajaan yang dibangun Maharaja Airlangga. Sekali lagi, kisah tersangkutnya juga Empu Baradah dan dikutuknya pohon asem adalah kisah pralambang bahwa pekerjaan sang Pandita mendapat halangan berat sampai bersupata. Seorang Pandita sampai bersupata menandakan ada sesuatu yang sangat dibenci. Seorang Pandita tidak sembarangan mengeluarkan supata atau kutukan karena sabda Pandita Ratu tan kena wala-wala. Empu Baradah mengeluarkan kutukan kepada pohon asem yang menyangkuti ujung jubahnya, mengandung makna bahwa ada kekuatan di daerah tempat tumbuhnya pohon itu yang menentang atau menghalangi pekerjaan sang Pandita. Pembelahan negara berjalan tidak sempurna karena ada wilayah yang tidak mampu dijangkau atau tidak mau mengikuti kebijakan negara. Lalu sang Pandita mengabarkan bahwa daerah Kamal Pandak bebas dari kekuasaan Panjalu dan Janggala, diibaratkan sebagai tugu batas gaib yang tidak boleh dilintasi Samarawijaya dan Karasakan. Kekuasaan Panjalu dan Janggala tidak boleh mengusir Brang Kidul Selatan Brantas Tlatah Lodoyong kalau tidak ingin diusir balik seperti pada 1032 Masehi. Saat kekuatan Lodoyong lahap Watan Mas, istana Sri Maharaja Airlangga di Gunung Penanggungan. Demikianlah pembelahan negara yang dilakukan Empu Baradah berjalan kurang sempurna. Ada satu daerah di selatan Sungai Brantas yang berdiri sendiri, tidak termasuk bagian Panjalu yang dipimpin Samarawijaya maupun Janggala yang dirajai Mapanji Karasakan. Dalam prasasti Pampatan bertarik 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sementara pada prasasti Gandakuti bertarik 24 November 1042, Airlangga sudah bergelar Sri Aji Paduka Mungku Sang Pinaka Catraning Buana, yang artinya Raja Pandita Sang Pelindung Jagat.
Berdasarkan dua sumber itu, banyak sejarawan termasuk Slamet Mulyana menyimpulkan peristiwa pembelahan kerajaan dilakukan antara dua tanggal tersebut. Kiranya para ahli sejarah kurang teliti membaca dua berita tersebut, terkecoh kisah pengucuran air kendi Empu Barada. Tugas pembelahan kerajaan atau menentukan daerah-daerah mana yang masuk kekuasaan Panjalu maupun mana yang masuk kekuasaan Janggala bukan perkara pengucuran air kendi oleh Empu Barada dari angkasa. Jika semata pengucuran itu, jika memang Empu Barada mampu melesat tepat di angkasa, tentu tugas negara yang diemban sang pamitan selesai tidak sampai sehari. Peristiwa pembelahan kerajaan Airlangga yang dilakukan Empu Barada berlangsung setidaknya hampir setahun setelah keluarnya Prasasti Bujangan 1041 Masehi sampai keluarnya Prasasti Pambatan 24 November 1042 Masehi. Dalam rentang waktu itu Empu Barada ditemani Rakrian Kanuhan Narotama terlebih dahulu berkunjung ke Bali, menyampaikan pesan Airlangga kepada Raja Pandita Kuturan. Dalam prasasti manapun tidak dikenal tokoh bernama Pandita Kuturan. Yang dimaksud serat calon arang sebagai Pandita Kuturan barangkali Sri Dharma Wangsawardhana Marakata Pankajastana Utunggadewa, adik Airlangga yang bertahta di Bali sejak 1022 Masehi sampai 1049 Masehi dan digantikan anak bungsu. Airlangga mencoba mengambil kembali hak atas tanah Bali yang sudah jatuh ke tangan adiknya. Rencananya tanah Bali bakal ditempati Mapandika Rasakan, akan tetapi Marakata Pangkaja jelas menolak rencana Airlangga. Dan Empu Barada serta Narotama yang menjadi duta Airlangga tidak dapat berbuat banyak di tanah Bali. Apa upaya Airlangga menempatkan salah satu putranya mengandung makna bahwa Airlangga sesungguhnya berniat mengadakan pasukan atas kerajaan yang dipimpin adik kandungnya. Meski bersaudara, tentunya Airlangga mengerti bahwa upaya meminta hak tahta kepada adiknya di Bali bakal sia-sia. Secara resmi Marakata Pangkaja sudah dinobatkan sebagai Raja Bali dan itu tidak dapat diganggu-gugat. Dalam catatan sejarah tak ada raja yang menyerahkan kekuasaannya secara cuma-cuma. Cerita keberangkatan Empu Barada ke tanah Bali membawa pesan Airlangga sangat mungkin mengandung makna tersirat, yaitu adanya peristiwa penaklukan Airlangga atas tanah Bali yang akhirnya gagal setelah mendapat perlawanan dari Pandita Kuturan. Sekembali dari Bali, Empu Barada dan Narotama menghadap Airlangga dan langsung mendapat tugas berat membelah negara. Kemudian keduanya berkeliling kerajaan, mengunjungi kerajaan-kerajaan bawahan Medang, mengatur mana-mana yang bakal dimasukkan dalam kekuasaan Panjalu dan mana yang masuk dalam wilayah Janggala. Empu Barada kemudian menetapkan garis batas alam yaitu deretan pegunungan, mulai dari Gunung Meliang ke selatan mengikuti jalur pegunungan Kawi, sampai selatan berantas ke arah Segara Kidul. Kiranya sebagaimana yang telah diuraikan di awal, bahwa wilayah Janggala berada di timur Gunung Kawi, sementara Panjalu berada di barat Gunung Kawi. Pusat pemerintahan Janggala tidak dikahuipan. Kiranya keraton yang pernah ditinggalkan Airlangga itu memiliki suatu masalah besar dan tidak memungkinkan dijadikan ibu kota Janggala. Jika mengikuti konsep bahwa Janggala di timur Gunung Kawi, maka yang memungkinkan sebagai ibu kota Janggala adalah di sekitar Kutaraja,
yang kelak menjadi cikal kerajaan Tumapel. Sementara pusat pemerintahan Panjalu terletak di Daha atau di timur Sungai Brantas. Babat Tanah Jawi Kubahan Van Rich Korsel bagian 3 menyebutkan pembelahan kerajaan Erlangga. Karsane Sang Prabu Besuk ing sapengkarikan kumanti Jonang maupun putrane pisan. Mulane ratune banjur diparu Tenggala sabagiane Surabaya sarta Pasuruan lan Kediri. Dene kang minangka watese pager tembok kang sinebut Pinggir Raksa wiwit saka puncaking Gunung Kawi mangisor nurut Kali Raksa banjur nurut ing Branglor Kali Brantas saka wetan mangulon tekan ing desa kang saiki aran Juga. Nuli munggah mangidul teruse kira-kira nganti tumeka ing pasisir. Gugur-gugurane tembok iku saiki isih ana tilase kayata ing sakcedhaking Kali Raksa, sakulon lan sakiduling Kali Brantas ing watesing Malang lan Blitar. Setelah Panjalu dan Cengkala terbentuk, Maharaja Erlangga meninggalkan segala kemegahan dunia, menyepi jalannya hidup para resi utama, berupaya unggul menarungi hawa nafsu, bercita-cita sebagai pahlawan tanpa brata. Seiring harapan semoga kedua putranya tampil sebagai raja-raja utama, pengayom para kawulnya, pencetak para narendra utama pula. Menurut serat calon arang, Erlangga bergelar Resi Erlangga Jatiningrat, sementara berdasarkan Babat Tanah Jawi bergelar Resi Kentayu. Menurut prasasti Ganda Kuti bertarik 24 November 1042 Masehi yang menyebut Resi Ajibaga Bungkusang Pinaka Catraning Buana sebagai gelar kepanditaan Erlangga. Tiga sumber sejarah itu meski beda penyebutannya, namun memiliki kesamaan pemahaman bahwa Erlangga di akhir pemerintahannya mengundurkan diri dari keraton, menjalani hidup sebagai pandita. Prasasti Sumengka bertarik 1059 Masehi memberitakan bahwa Resi Ajipaduka tidak makan di Buta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan Arca Wisnu disertai sepasang sosok dewi. Prasasti Bujangan menyebut Erlangga sebagai penganut teguh agama Wisnu. Kiranya 3 patung tersebut merupakan perwujudan Raja Erlangga bersama 2 istrinya, atau Ibu Samarawijaya dan Karasakan. Rahayu Sagung Tumati, nuwun.